Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma Inayah dengan NIM A1Q1240059 dari kelas B. Baik, pada video kali ini saya ingin memaparkan sebuah berita dengan mengaitkannya dengan pendekatan psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Sebelum itu, saya akan menampilkan berita yang akan saya paparkan. Saudara Polres Pelabuhan Belalawan dan Polda Sumatera Utara menangkap 3 perempuan penculik anak yang viral usai aksinya terekam CCTV. Inilah detik-detik saat polisi menyergap pelaku di sebuah rumah di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Saat ditemukan, sang anak masih menggunakan seragam sekolah. 3 pelaku yang ditangkap adalah perempuan dan memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari yang menjemput korban, menyediakan mobil, hingga yang merencanakan aksi penculikan. Penculikan ini kami sudah mengamankan para tersangkanya dan untuk sekarang masih dalam proses pemeriksaan dan untuk anaknya sudah kami kembalikan kepada orang tua. Penangkapannya ada di beberapa lokasi dan sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Untuk jumlahnya 3 orang. Setelah dibebaskan, orang tua korban kemudian datang ke Polres Pelalawan untuk bertemu dengan anaknya yang jadi korban penculikan. Sebelumnya, orang tua korban sempat didatangi salah satu pelaku yang menyerahkan 2 lembar surat berisi permintaan tebusan uang 50 juta rupiah dan mengancam akan membunuh korban jika permintaan pelaku tidak dituruti. Orang tua korban yang panik kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Sebelumnya, aksi penculikan anak ini terekam CCTV. Pelaku membawa korban yang merupakan murid SD keluar dari sekolah dan kemudian menaikkannya ke sebuah mobil. Dari sekolah ini, pelaku lain kemudian mendatangi rumah korban dan menyerahkan 2 lembar surat berisi permintaan tebusan uang 50 juta rupiah dan mengancam akan membunuh korban jika permintaan pelaku tidak dituruti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah berita yang menyita perhatian publik, yaitu tentang kasus penculikan anak yang terjadi di wilayah Medan, Sumatera Utara, serta mengaitkannya dengan pendekatan psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Berita ini bermula ketika pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belalawan bersama Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 3 orang perempuan yang terlibat dalam kasus penculikan anak. Aksi mereka terekam oleh kamera CCTV saat salah satu pelaku membawa seorang anak sekolah dasar keluar dari lingkungan sekolah, kemudian menaikkannya ke dalam sebuah mobil. Anak tersebut ditemukan di sebuah rumah di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dan saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam sekolah. Ketiga pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang menjemput korban, ada yang menyediakan mobil, dan ada yang menjadi perencana utama dari kasus penculikan ini. Bahkan sebelum tertangkap, salah satu pelaku sempat memberikan 2 lembar surat ancaman kepada keluarga korban berisi permintaan uang senilai 50 juta rupiah disertai dengan ancaman yang akan membunuh korban jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Beruntungnya, polisi berhasil bertindak dengan cepat, menyelamatkan korban dan mengembalikannya dengan selamat kepada keluarga. Selanjutnya, mari kita analisis kasus ini menggunakan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Freud berpendapat bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh 3 struktur utama dalam kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego. Yang pertama ada ID. ID merupakan dorongan naluriah yang bersifat primitif dan impulsif. Ia bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, ingin mencapai kepuasan dengan cara yang cepat tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam kasus ini, ID para pelaku ini
mendorong munculnya keinginan untuk memperoleh uang secara instan dan cepat tanpa memikirkan jalan yang benar. Keinginan materialistik ini menutupi empati dan moralitas mereka, sehingga mereka tega menculik seorang anak kecil demi memenuhi keinginan tersebut. Bahkan, mereka memberikan ancaman untuk membunuh korban jika uang itu tidak diberikan kepada mereka. Hal ini menggambarkan munculnya dorongan agresif dan destruktif yang biasa disebutkan oleh Sigmund Freud itu sebagai thanatos atau naluri kematian atau kehancuran. Selanjutnya yang kedua ada ego. Ego ini bekerja berdasarkan prinsip kenyataan. Ia menjadi penengah antara keinginan ID dan realitas di sekitar kita. Namun, pada peristiwa ini, ego justru digunakan secara keliru. Mereka menggunakan ego bukan untuk menahan dorongan buruk dari ID, tetapi untuk menyusun strategi agar keinginan ID mereka itu tercapai. Contohnya, pelaku membagi peran, menentukan waktu, penculikan, dan menyiapkan surat tebusan. Semua itu menunjukkan bahwa ego mereka itu aktif, tetapi berfungsi untuk melayani ID saja, bukan untuk menyeimbangi keduanya. Yang ketiga ada superego. Superego merupakan suara moralitas dari dalam diri seseorang, hati nurani yang mengingatkan kita agar berperilaku sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Namun, pada kasus ini, fungsi superego justru sangat lemah. Para pelaku kehilangan rasa bersalah, empati, dan nilai kemanusiaan. Superego yang seharusnya mengendalikan perilaku immoral sama sekali tidak bekerja, sehingga ID menjadi dominan dan menguasai tindakan mereka. Jika kita melihat lebih dalam, kasus ini memperlihatkan adanya konflik kejiwaan yang dijelaskan Freud sebagai pertentangan antara ID, ego, dan superego. Dorongan kuat dari ID untuk mendapatkan uang dan rasa aman finansial bertentangan dengan nilai moral yang berasal dari superego. Ego berada di tengah-tengah, mencoba mencari jalan keluar, namun justru memilih jalan yang salah, yaitu dengan melakukan kejahatan. Selain itu, mekanisme pertahanan diri juga pasti muncul pada diri pelaku. Mereka bisa saja merasionalisasi tindakan mereka, membenarkan penculikan itu dengan alasan butuh uang untuk bertahan hidup, atau terdesak oleh keadaan. Padahal semua itu hanya bentuk pertahanan diri agar tidak merasa bersalah atas tindakan immoral yang mereka lakukan. Dari sisi psikoanalisis, ada beberapa poin yang bisa kita tarik. Yang pertama adanya dorongan alam bawah sadar atau unconscious motive seperti keserakahan dan keinginan untuk menguasai. Yang kedua ada dominan ID yang kuat tanpa kendali superego. Yang ketiga, ego yang digunakan secara negatif untuk melayani kepentingan ID. Yang keempat, hilangnya nilai moral yang menunjukkan superego lemah. Dan akhirnya muncul perilaku kriminal sebagai bentuk ketidakseimbangan kepribadian. Dengan demikian, berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud, kasus penculikan ini bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan struktur kepribadian manusia. Ketika ID terlalu dominan, ego salah arah, dan superego sama sekali tidak berfungsi, maka manusia bisa kehilangan kendali terhadap perilakunya sendiri. Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keseimbangan kepribadian, pendidikan moral, serta kontrol terhadap dorongan batin sangatlah penting dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kepribadian dapat kita kontrol dengan baik. Demikianlah pembawaan sebuah berita dan analisis psikoanalisis Freud pada kasus penculikan anak yang saya bawakan ini.
Semoga dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa perilaku menyimpang seringkali berakar pada konflik batin dan lemahnya kontrol pada diri sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.